Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi tentang instalasi tenaga listrik dengan pokok bahasan penggunaan alat kerja dan material kerja pada instalasi pemasangan, instalasi penerangan, instalasi panel, dan instalasi penangkal petir. Ya, oleh saya Muhammad Irfan. Silahkan menyimak materi ini dengan bagus, dengan baik, dengan seksama. Semoga bisa bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembahasan kali ini, yang pertama, diharapkan siswa dapat memilih alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan penangkal petir. Kemudian dapat mendistribusikan atau menjelaskan tentang cara kerja alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penerangan, instalasi panel, dan instalasi petir. Kemudian dapat menyiapkan peralatan kerja pada pemasangan instalasi penerangan, instalasi panel, dan instalasi penangkal petir. Yang keempat, dapat mempraktekkan penggunaan alat kerja tersebut dan material kerja pada pemasangan instalasi penerangan dan instalasi panel dan instalasi penangkal petir. Baik, kita lihat dulu peta konsep seperti apa modelnya. Jadi peta konsepnya ini penggunaan alat kerja dan material kerja. Ini terdiri atas yang pertama penggunaan alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penerangan, di mana terdapat alat-alat pemasangannya, alat-alat pemasangan instalasi penerangan, dan material atau bahan yang digunakan untuk pemasangan instalasi penerangan. Yang kedua, penggunaan alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi panel. Instalasi panel ini khusus untuk yang low voltage atau tegangan yang rendah. Ya, di sini ada beberapa peralatannya, misalnya MCB, MCCB, LCB, grounding, kabel warna, CT, dan surge arrest. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penangkal petir. Yaitu ada alatnya berupa event counter petir atau flash strike, kemudian kabel skun, konektor slip, dan bak sambungan atau test box. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk di materi tentang penggunaan alat kerja dan material kerja ini, kita bahas dulu sedikit tentang yang namanya PUIL. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa PUIL itu adalah peraturan umum instalasi listrik. Ini adalah semacam petunjuk atau semacam kitab sucinya orang-orang listrik, ya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemasangan instalasi, baik instalasi penerangan, instalasi tenaga, ya. Di situ sudah dijelaskan semua secara rinci. Adapun tujuan ataupun fungsi dari PUIL ini, pertama tentunya untuk melindungi manusia dari bahaya sentuhan atau kejutan listrik. Yang kedua yaitu untuk keamanan instalasi dan peralatan listrik. Jadi bukan hanya untuk manusia nyata saja, tapi peralatannya juga harus dilindungi. Karena kapan tidak dilindungi peralatan itu dengan bagus, ya, tidak mempunyai proteksi, maka itu kan bisa berbahaya bagi manusia itu sendiri. Kemudian setelah terpasang, tentunya kita diharapkan PUIL ini, peraturan ini bisa, atau aturan yang ditetapkan itu bisa menjaga gedung dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Jadi ini sangat penting sekali, ya, kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar bekerja saja, ya, tapi kita harus ikut aturan yang berlaku, pakai standar, ya, standar operasional, ya. Baik, selanjutnya ketentuan yang perlu diperhatikan dalam perlengkapan peralatan listrik sebelum dipasang. Yang pertama tentunya sebelum memasang peralatan tersebut harus dirancang sedemikian rupa supaya bekerja normal dan handal.
Ya, dalam artian semua peralatan ya, ataupun rancangan gambar itu harus betul-betul matang sebelum dipasang. Jadi dirancang sedemikian rupa supaya bagus ya. Kemudian harus dipasang atau dihubungkan dan diberikan proteksi sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Jadi tentunya peralatan atau bahan ataupun kabel yang bertegangan ya, ada sumber listriknya, itu harus diberikan semacam proteksi atau pengamanan, atau mungkin diberikan isolasi ya, atau pengaman ya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Jangan sampai aktif atau bertegangan ada orang pegangnya, itu bisa berbahaya. Jadi betul-betul kita harus hati-hati ya, dan harus cermat untuk menggunakan peralatan tersebut. Kemudian harus dipasang dan disusun agar pemeliharaan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan aman. Ya, tentunya pemeliharaan ini sangat penting ya, dan ketika terjadi ada perbaikan itu lebih mudah. Tapi sebelumnya harus dipasang dengan cermat, dengan rapi ya, agar nanti ketika mau ada perbaikan tidak susah untuk diperbaiki. Selanjutnya, bagian aktif atau bagian yang punya tegangan harus mendapatkan isolasi dan tahan dari lembab. Kemudian rangka logam perlengkapan listrik yang bertegangan di atas 50 volt harus dibumikan sesuai dengan SOP. Kemudian yang keenam, perlengkapan listrik dengan daya di atas 1,5 kW harus menggunakan saklar dan dipasang dekat dengan peralatan. Baik, kita langsung ke materi tentang alat dan bahan, alat-alat pemasangan instalasi penerangan. Yang pertama tentunya OBM plus dan OBM min. OBM plus dan OBM min ya, minus. Ya, tentunya ini berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan sekrup pada komponen instalasi penerangan. Ya, ini wajib. Kemudian ada namanya penitik. Jadi penitik ini adalah alat yang digunakan sebagai lubang untuk membuat lubang tempat sekrup pada proses pemasangan instalasi penerangan. Kemudian ada tang potong, ada kupas, dan kombinasi. Ya, sebagaimana kita ketahui, tang potong tentunya sebagai untuk memotong kabel, yang kupas untuk mengupas kabel, dan kombinasi ini bisa berfungsi sebagai keduanya untuk potong dan kupas. Ya, ini tentunya digunakan dalam proses pemasangan instalasi penerangan. Kemudian ada yang namanya gergaji besi. Gergaji besi ini tentunya untuk memotong pipa instalasi. Kemudian ada yang korek api. Ya, ini biasa digunakan untuk membengkokkan pipa ya, ada bengkokan, tapi sekarang juga sudah jarang terpakai karena sudah ada bengkokan peralatan yang namanya bending ya. Kemudian ada meteran atau penggaris. Ya, ini tentunya untuk mengukur panjang pipa, panjang kabel, dan ketinggian dari saklar itu sendiri. Inilah beberapa peralatan secara umum ya, tapi mungkin ada beberapa tambahan yang lain bisa ditambahkan. Kemudian material kerja pada instalasi penerangan. Pertama tentunya ada namanya saklar. Jadi saklar tentunya digunakan untuk menyalakan dan mematikan penerangan. Kemudian sekrup ya, berfungsi untuk mengencangkan klem pipa dan mengencangkan komponen lainnya seperti fuse box, T-dos, cross-dos, dan fitting lampu. Kemudian ada namanya klem pipa. Klem pipa ini untuk mengokohkan pipa supaya tidak goyang, ya tentunya bisa untuk merapikan ya pipa. Kemudian pipa itu sendiri, jadi pipa instalasi penerangan ini digunakan sebagai pelindung kabel dari gigitan hewan, misalnya tikus. Jadi kabel tersebut dipasang di dalam pipa ya, untuk lebih amannya. Kemudian ada namanya fitting lampu. Ini sebagai tempat dudukan lampu. Kemudian lampu itu sendiri sebagai tentunya untuk penerangan, atau dia untuk menyorotkan cahaya ya yang diinginkan. Kemudian tak kalah pentingnya adalah kabel. Jadi kabel ini material digunakan untuk mengalirkan sumber listrik ya menuju ke lampu. Kemudian ada yang namanya T-dos, cross-dos, dan elbow. Jadi T-dos ini memiliki 3 cabang. T-dos ya, bentuk huruf T, kemudian cross itu mempunyai 4 cabang, sedangkan elbow itu adalah tikungan atau bentuknya L ya, bentuknya untuk lengkungan ya. Kemudian roset, jadi roset ini berfungsi untuk redukan lampu atau kotak kontak pada sistem instalasi yang outbow ya, arti dipasang di luar ya.
Kemudian selanjutnya MCB box, ya, itu berfungsi untuk proteksi pengaman hubung singkat yang mungkin terjadi. Jadi ini boxnya, ya, tempat untuk menyimpan MCB di dalamnya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk material kerja pemasangan instalasi panel. Yang pertama ada namanya MCB atau istilahnya mini circuit breaker. Itu komponen digunakan untuk switch atau sebagai pembatas arus akibat dari kenaikan daya dan tegangan yang berlebih dan pengaman dari hubung singkat. Kemudian MCCB, molded case circuit breaker, ya, inilah komponen yang digunakan pemasangan instalasi panel sebagai pembatas arus jika terdapat arus beban yang melebihi batas-batasnya. Ya, MCCB ini digunakan batas arus beban yang lebih dari 100 sampai 1600 ampere. Ya, tentunya yang lebih besar lagi ya dibandingkan dengan MCB. Kemudian ada namanya GFCI atau grounded fault circuit interruption, ya, atau sama LCB. Komponen panel listrik ini untuk memantau listrik lebih rinci, dan jika terdapat short atau hubung singkat, misalnya ada kabel yang terkelupas dan mengenai manusia, kena, bisa mengakibatkan kematian. Jadi ini kerjanya lebih cepat dibandingkan dengan MCB, ya, bereaksi lebih cepat. Kemudian ada grounding atau pentanahan. Ini pengaman listrik akibat dari kabel-kabel yang terkelupas dan mengenai bagian badan peralatan elektronik. Selanjutnya ini akan dialirkan melalui grounding ini, sehingga aliran listrik itu bisa dibuang sehingga bisa diteruskan dan tidak bisa mengenai manusia. Kemudian kabel warna ini ada 4, ya. Ada kabel merah, kuning, hitam untuk fasenya, kemudian warna biru untuk netral, dan warna kuning hijau untuk grounding. Selanjutnya ada namanya CT atau current transformator, yaitu komponen panel listrik dari bahan baja dan logam metal berbentuk lingkaran atau ring, atau bentuknya gelang persegi dan tengahnya berlubang. Ya, komponen panel ini berfungsi sebagai penurun arus dan atau tegangan pada kotak panel, ya. Kemudian surge arrestor ini adalah peralatan komponen listrik digunakan sebagai pengaman listrik dari kejutan listrik yang berlebihan. Ya. Selanjutnya yang terakhir tentang peralatan dan material kerja pada instalasi penangkal petir. Yang pertama ada namanya event counter petir atau flash strike. Ini berfungsi untuk mengetahui jumlah sambaran petir yang terjadi pada perangkat penyalur petir yang terpasang. Jadi kita ketahui berapa kali terjadi petir, ya, sehingga kita tahu berapa kali. Ini secara terukur, ya. Kemudian ada namanya kabel skun. Ini merupakan konektor yang dipasang pada ujung kabel dan sudah dilengkapi dengan pengait. Selanjutnya ada namanya konektor slip. Konektor slip sendiri ini berfungsi untuk menjauhkan posisi ujung finial dengan pipa penyangga dengan jarak tertentu. Kemudian bak sambungan ini sebagai untuk meneruskan, ya, percobaan bagian dari grounding itu sendiri untuk dialirkan ke pembumian yang bahannya dari bahan plat besi, ada cor aluminium, hingga pasang batu bata yang diletakkan di permukaan tanah pada dinding, ya. Seperti itu untuk materi hari ini. Untuk daftar pustaka saya ambil dari buku yang ditulis oleh Hanjar Santoso, buku instalasi tenaga listrik kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik kelas 11 SMK, MK, MAK, dan penerbitnya oleh Bumi Aksara tahun 2021. Untuk latihan tugas silahkan melihat soal-soal berikut ini, ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya dan bisa dicek di bukunya. Nanti bisa dijawab pertanyaan ini di buku tugasnya masing-masing.
Oke, saya pikir cukup untuk hari ini dulu materinya. Silahkan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.